Halo, selamat malam anak-anak. Eh, Berjumpa lagi dengan Pak Haris. Kesempatan kali ini Pak Haris akan memantapkan materi untuk pertemuan kita minggu lalu mengenai manusia praaksara di Indonesia dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, pertama nanti kita akan mulai dari manusia praaksara di Indonesia. Silakan dicermati. Nah, apa itu manusia praaksara? Manusia praaksara adalah manusia yang hidup sebelum masa aksara. Nah, apa itu masa praaksara? Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi sebelum munculnya manusia modern, ternyata di Indonesia ditemukan beberapa manusia berdasarkan ciri dan karakteristik tertentu. Ada beberapa jenis yang nanti kita bisa bahas pada slide berikutnya. Nah, dari mana kita tahu terdapat kehidupan manusia praaksara atau manusia purba? Kita bisa mengetahui adanya manusia praaksara di Indonesia dari temuan-temuan fosil yang ditemukan di beberapa tempat oleh para paleoantropolog. Nah, apa itu fosil? Fosil itu adalah sisa dari makhluk hidup atau tulang dari makhluk hidup yang membatu melalui proses kimiawi. Jadi kebanyakan beberapa manusia praaksara ditemukan itu hanya dari sisa-sisa tulang tengkorak yang tertimbun di dalam tanah oleh para paleoantropolog, kemudian digali dan didapati beberapa jenis tulang dan ternyata berbeda dari satu dengan yang lainnya. Berikutnya lah, ini contoh. Jadi ini ada contoh manusia praaksara atau fosil manusia praaksara yang ditemukan di Sangiran. Kalau kemudian kita melihat sepintas mengenai fosil ini, kita bisa lihat adanya perbedaan dengan tulang manusia pada umumnya. Di antaranya dari kening, ini tulang kening ya agak menonjol, kemudian tulang belakang kepala ini lebih menonjol atau bisa kita bilang bahwa ini membentuk seperti konde. Itu ya, ini adalah contohnya yang ditemukan di daerah Sangiran. Di mana toh Sangiran? Sangiran itu ternyata di sebuah wilayah di Kabupaten Sragen. Berikutnya. Nah, ada beberapa jenis manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia. Di antaranya adalah pertama yang paling tua itu ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata mega yang artinya besar, paleo yang artinya tua, dan java itu berarti Jawa. Jadi bisa kita rangkum di sini, Meganthropus paleojavanicus itu adalah manusia besar tertua di Jawa. Nah, ini merupakan manusia praaksara tertua menurut kesimpulan para ahli berdasarkan ciri-ciri fisik. Jadi kalau kemudian kita analisis bentuk tubuhnya, maka Meganthropus sendiri nanti adalah manusia yang memiliki ciri hampir mendekati dengan bangsa kera. Ya, jadi penemuannya pada tahun 1941 oleh seorang paleoantropolog bernama von Koniswald. Nah, ciri-ciri Meganthropus sekarang. Meganthropus memiliki ciri-ciri fisik yang cukup berbeda dengan manusia praaksara yang lain. Di antaranya adalah rahang yang kuat. Rahang ini adalah tulang di bawah ini ya, mulut ya. Itu rahangnya kuat. Kemudian badannya tegap ya, jadi badannya tegap, kemudian otot-otot kunyah yang ada di sekitaran rahang ini sangat kuat, tebal dan kuat, dan kening yang menonjol.
kening menonjol. Jadi kening itu bagian tulang di atas mata yang kemudian menonjol. Kemudian tonjolan belakang kepala membentuk seperti konde. Jadi kalau kalian lihat konde-konde yang ada di pesta pernikahan yang digunakan oleh pengantin putri lah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kepala yang tajam dan besar untuk otot-otot tengkuk yang kuat. Apa itu otot tengkuk? Otot tengkuk ini adalah otot di belakang leher. Jadi otot tengkuk itu otot di belakang leher. Bisa dibayangkan berarti lehernya sangat besar ya. Lehernya sangat besar. Dan terakhir dagu tidak ada. Dagu ini bagian paling bawah dari struktur wajah kita. Jadi dia tidak memiliki dagu. Pada Meganthropus, makanan yang dimunculkan dari ciri rahang dan sebagainya, bisa kita simpulkan bahwa makhluk ini adalah pemakan tumbuh-tumbuhan karena dia memiliki otot kunyah yang kuat. Nah, ini Meganthropus. Nah, ini ada sedikit ilustrasi mengenai Meganthropus. Jadi Meganthropus itu adalah manusia yang kurang lebih kalau digambarkan dari struktur tulang ya, otaknya ini ya berarti. Jadi tulang kepalanya ini kemudian kalau direkonstruksi itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi hampir mendekati bangsa kera bentuknya. Berikutnya ada Pithecanthropus erectus. Ini dari urutannya adalah manusia purba atau praaksara tertua kedua setelah Meganthropus paleojavanicus. Jadi ini adalah manusia purba yang menurut fisik dia adalah manusia purba tertua kedua. Ditemukan oleh seorang bernama Eugene Dubois pada kurun waktu tahun 1890 sampai 1892 di daerah Trinil, tepatnya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, dari bahasa Latin yang melekat pada manusia praaksara ini bisa kita simpulkan mengenai ciri-cirinya. Di antaranya adalah dia berasal dari kata Pithekos yang artinya kera, Anthropus artinya manusia, dan Erectus artinya tegak. Maka bisa kita simpulkan dari namanya ini, dia adalah manusia kera yang berjalan tegak. Tentunya kalian sudah bisa menyimpulkan bagaimana gambarannya dia sosok dari Pithecanthropus ini dalam wujud imajiner yang bisa kita pahami. Nah, kalau kemudian kita bandingkan secara fisik, kalau tadi Meganthropus identik dengan rahang yang besar, tonjolan kening, tonjolan belakang kepala, dan tubuh yang besar, maka Pithecanthropus juga punya ciri-ciri tersendiri. Pithecanthropus mempunyai ciri-ciri di antara lain adalah tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm. Jadi hampir rata-rata seperti manusia saat ini, dengan kekhasan fisik yang melekat adalah badannya tegap. Jadi dia tidak membungkuk seperti bangsa kera, meskipun kalau kita bandingkan dia tidak setegap Meganthropus yang kita bahas sebelumnya. Berikutnya alat kunyah. Apa itu alat kunyah? Alat kunyah ini adalah alat yang digunakan untuk mengunyah. Tadi kalau kemudian kita bandingkan dengan Meganthropus, alat kunyah itu ya terdiri dari alat geraham atau gigi geraham dan sebagainya. Kemudian tengkuk ya, tengkuk dan sebagainya itu termasuk dalam rangkaian alat kunyah. Jadi mulai dari rahang bawah, rahang atas itu adalah alat kunyah. Kalau kemudian tadi Meganthropus itu adalah alat kunyahnya tebal dari segi tulang, kemudian otot-otot yang melekat sangat kuat, maka Pithecanthropus ini tidak sebesar yang dimiliki oleh Meganthropus. Sehingga bisa kita simpulkan makanannya tidak tumbuh-tumbuhan yang identik dengan serat dan karakteristik tekstur keras, tetapi Pithecanthropus ini lebih memakan makanan-makanan yang jauh lebih lunak. Jadi bisa kita simpulkan makanan Pithecanthropus itu tidak daun-daunan seperti Meganthropus paleojavanicus sebelumnya.
Nah, untuk volume otaknya berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Ini sudah mendekati manusia modern, karena manusia modern untuk volume otak itu sekitar di atas 1200 cc. Kalau bangsa kera, kita mau bandingkan dengan bangsa kera itu memiliki volume otak sekitar 600 cc. Berarti bisa kita simpulkan Pithecanthropus ini secara volume otak berada di antara manusia dan bangsa kera. Jadi dia di bawah manusia dan volume otaknya di atas bangsa kera. Nah, ini ada salah satu ilustrasi, bisa kita lihat ilustrasinya hampir mirip bangsa kera secara wajah, kemudian bentuk postur tubuhnya tegap seperti manusia modern. Ini hanya ilustrasi yang bisa digambarkan dari sosok Pithecanthropus erectus. Nah, berikutnya ada manusia terakhir dari rangkaian manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia. Itu ada namanya Homo sapiens. Homo sapiens sendiri adalah manusia praaksara paling muda di antara manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia. Homo sapiens sendiri berasal dari bahasa Latin homo yang berarti manusia dan sapiens cerdas. Kenapa disebut manusia cerdas? Karena menurut penelitian para pakar, manusia jenis ini dimungkinkan telah memiliki budaya yang jauh lebih maju dari manusia praaksara jenis Meganthropus dan Pithecanthropus sebelumnya. Jadi dia adalah jenis manusia yang paling cerdas dan volume otaknya lebih besar dibandingkan dua manusia praaksara yang telah kita bahas sebelumnya. Di Indonesia jenis Homo sapiens ada beberapa jenis, diantaranya Homo wajakensis atau manusia dari wajak, kemudian Homo soloensis yang banyak ditemukan di sepanjang aliran Bengawan Solo, serta Homo floresiensis yang ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. 3 kelompok manusia praaksara ini merupakan jenis yang bisa mewakili kelompok Homo sapiens di Indonesia. Bagaimana dengan manusia cerdas atau Homo sapiens lain di luar Indonesia? Ternyata Homo sapiens juga banyak ditemukan di luar Indonesia. Di antaranya ada Homo neanderthal di Eropa, Homo cro-magnon juga di Eropa, serta beberapa manusia cerdas lainnya yang banyak tersebar di Tiongkok atau di Cina. Nah, kita bahas satu-satu mengenai Homo sapiens ini. Pertama adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis atau lebih dikenal dengan manusia wajak termasuk dalam kelompok manusia cerdas yang telah berbudaya, di mana manusia jenis ini banyak kita temukan di sekitar daerah Wajak, masuk dalam Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Penemuan fosil Homo wajakensis sendiri banyak ditemukan di sepanjang aliran Sungai Brantas yang membentang di kabupaten tersebut. Pertama kali Homo wajakensis ini ditemukan oleh 2 orang yang bukan berasal dari Indonesia, diantaranya von Richthofen dan Eugene de Bois pada tahun 1889. Menurut teori, manusia wajak ini juga diperkirakan merupakan nenek moyang dari beberapa suku bangsa di dunia, diantaranya adalah Homo wajakensis diperkirakan menjadi nenek moyang dari ras aborigin yang mendiami benua Australia. Berikutnya, nah ini ada ilustrasi dari Homo wajakensis yang kemudian kalau digambarkan dari struktur tulang, kemudian direkonstruksi hingga kurang lebih didapati bentuk seperti ini. Jadi ini adalah ilustrasi dari Homo wajakensis yang ada di Indonesia.
Setelah Homo wajakensis ada Homo soloensis. Homo soloensis atau artinya manusia dari Solo banyak ditemukan di daerah Ngandong, tepatnya masuk ke Kabupaten Blora. Jadi di Kabupaten Blora, tepatnya di sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo, itu dulu banyak ditemukan spesies Homo sapiens bernama Homo soloensis. Penemunya sendiri adalah bukan berasal dari orang Indonesia, tetapi orang luar negeri bernama von Koningswald pada tahun 1931 sampai 1934. Ternyata spesies Homo soloensis juga banyak ditemukan di sepanjang aliran Bengawan Solo yang lain, diantaranya di daerah Sambung Macan dan Sangiran. Jadi kedua tempat ini adalah tempat yang masuk ke dalam Kabupaten Sragen. Nah, ini ada sedikit ilustrasi dari bentuk Homo soloensis. Jadi kalau mau dibandingkan dari struktur wajahnya agak berbeda dengan dari Meganthropus paleojavanicus serta Pithecanthropus ya, erectus. Jadi ada beberapa perbedaan, diantaranya bisa kita lihat dari kening dan bentuk struktur wajah yang hampir mendekati bentuk manusia modern saat ini. Nah, itu tadi sedikit mengenai ulasan singkat tentang manusia praaksara. Kemudian kita menginjak bahasan berikutnya, yaitu suku-suku di Indonesia. Nah, setelah berkembangnya manusia praaksara, ternyata menurut kajian antropologi, beratus-ratus tahun setelahnya Kepulauan Indonesia didatangi oleh beberapa pendatang yang berasal dari luar Nusantara. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang di Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Nah, hingga kemudian merujuk pada sebuah kesimpulan, kenapa toh suku-suku di Indonesia itu terkesan berbeda antara satu dengan yang lain, dari segi fisik, dari segi kebudayaan, dan dari sudut pandang yang lain. Jadi ini Pak Aris ambil contoh, ada 3 suku yang Pak Aris ambil di bahasan kita kali ini. Diantaranya adalah suku Batak yang paling kiri, kemudian suku Jawa paling tengah, dan terakhir adalah suku Dayak yang paling kanan yang terdapat di Kalimantan. Nah, menurut beberapa ahli sejarah mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pak Aris rangkum menjadi 2 kesimpulan besar di sini. Pertama adalah nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara sendiri. Pendapat ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Prof. Yamin. Di sisi lain, terdapat beberapa teori pendukung bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu ternyata bukan berasal dari dalam Indonesia, tetapi berasal dari pendatang yang kemudian melakukan migrasi ke Indonesia. Jadi perlu dipahami di sini ya, ada 2 kesimpulan. Yang pertama, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri atau dari Nusantara, dan yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari luar Nusantara. Jadi ada 2 pendapat di bawah, bisa kita lihat masing-masing. Nah, bagaimana dengan teori yang berasal dari luar Nusantara? Di sini dikatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ternyata bukan berasal dari Indonesia sendiri, tetapi berasal dari pendatang-pendatang yang bertempat tinggal di luar wilayah Nusantara. Teori ini didukung oleh beberapa pakar, diantaranya adalah Profesor Dr. Andes Muhammad Ali, kemudian Prof. Dr. Heinkern, J.N. Mould, hingga Profesor Krom. Jadi ada 2 pendapat besar ya yang memisahkan antara
nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia asli dan dari luar Indonesia. Berikutnya, nah ini secara spesifik teori-teori yang membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di antaranya, menurut Dr. Andes Muhammad Ali menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan. Daerah Yunan adalah daerah yang berasal dari wilayah Cina Selatan, yang kemudian orang-orang Yunan ini menurut Muhammad Ali bermigrasi ke wilayah-wilayah di selatan hingga sampai ke Nusantara. Pendapat Dr. Andes Muhammad Ali sendiri didasarkan atas kesamaan antara alat-alat kebudayaan atau yang dikatakan bahwa artefak-artefak ditemukan di Indonesia ternyata memiliki kesamaan dengan artefak-artefak atau alat-alat kebudayaan yang berasal dari daerah-daerah di sepanjang jalur migrasi hingga sampai ke Yunan. Kemudian menurut Prof. Dr. Kern menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Champa, Cochin, Cina, dan Kamboja. Jadi pendapat ini didasarkan atas adanya persamaan bahasa yang digunakan antara masyarakat di Indonesia dengan masyarakat yang berasal dari sekitaran Asia Tenggara. Kemudian J.L. Muns mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Tentu kalian tahu ya, negara Mongol itu adalah salah satu negara yang berdekatan dengan Cina, masuk dalam wilayah benua Asia. Kemudian Prof. Krom mengatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Tengah yang kemudian bermigrasi ke wilayah selatan. Terakhir, menurut Prof. Muhammad Yamin, ini paling berbeda sendiri. Beliau mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Hal ini didasarkan atas banyaknya penemuan fosil-fosil manusia praaksara yang berasal dari Indonesia lebih lengkap dari fosil-fosil yang ditemukan di luar wilayah Indonesia. Jadi Muhammad Yamin sendiri berpendapat bahwa orang Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri karena banyak fosil manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia jauh lebih lengkap dari daerah lain. Nanti akan kita bahas di sini mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah teori menurut Dr. Andes Muhammad Ali yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Berikutnya. Nah, menurut Dr. Andes Muhammad Ali, orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang merupakan pendatang dari wilayah Yunan yang terdapat di Cina Selatan. Nah, kedatangan mereka terbagi atas dua periode atau dua tempat waktu. Yang pertama, kedatangan mereka disebut dengan orang-orang Proto-Melayu atau Melayu tua. Orang-orang ini yang kemudian bermigrasi pertama kali pada kurun waktu 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi perkiraan waktunya adalah sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, orang-orang Proto-Melayu atau Melayu tua bermigrasi ke wilayah selatan ternyata juga serta-merta membawa kebudayaan yang mereka anut sebelumnya, yaitu kebudayaan Neolitik atau kebudayaan batu baru. Kebudayaan ini adalah kebudayaan yang memanfaatkan batu dengan karakteristik khusus. Karakteristik khususnya adalah batu-batu yang ada di zaman Neolitikum adalah batu-batu yang sudah dihaluskan atau diupam. Nah, itu dari segi kebudayaan. Bagaimana dengan cara mereka hidup? Orang-orang Proto-Melayu datang ke Indonesia ternyata membawa cara hidup bercocok tanam atau food producing. Jadi ada dua kata di sini, Neolitikum dan bercocok tanam. Itu nanti kita akan bahas pada
tahapan perkembangan kehidupan manusia praaksara di bab berikutnya. Nah, selanjutnya siapa saja yang termasuk suku-suku Proto Melayu? Di antara keturunan orang-orang Proto Melayu adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan, kemudian suku Batak yang ada di wilayah Sumatera Utara, dan terakhir adalah suku Toraja yang mendiami Sulawesi Selatan. Jadi 3 kelompok suku ini adalah suku yang merupakan keturunan dari bangsa Proto Melayu. Berikutnya kita lihat mengenai peta atau jalur migrasi. Silakan amati garis yang berwarna merah. Orang-orang Proto Melayu berasal dari daerah Yunan, kemudian datang ke Indonesia dengan menggunakan 2 jalur migrasi. Yang pertama adalah jalur migrasi barat. Jalur migrasi barat ini melewati beberapa wilayah dari Yunan sendiri, kemudian semenanjung Malaka di sini, kemudian masuk ke wilayah Sumatera, kemudian menyebar sampai ke wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Pada proses migrasi menggunakan jalur barat, jalur barat ini manusia Proto Melayu atau suku bangsa Proto Melayu membawa kebudayaan Neolitik jenis kapak persegi. Jadi pada periode yang pertama dengan jalur barat mereka membawa kebudayaan kapak persegi. Tentu saja kapak persegi adalah alat yang mendukung kehidupan mereka dalam hal bercocok tanam. Berikutnya kedua dengan menggunakan jalur migrasi timur, jalur migrasi timur. Kita lihat warna merah yang lain itu mulai dari Yunan, kemudian melewati pulau-pulau di belahan bumi selatan seperti Pulau Formosa, kemudian Filipina, hingga sampai ke wilayah Sulawesi. Nah, pada periode penyebaran yang kedua ini dengan menggunakan jalur timur, bangsa Proto Melayu membawa serta kebudayaan kapak lonjong sebagai alat kehidupan mereka. Sama seperti kapak persegi, kapak lonjong juga merupakan alat dari batu yang mendukung kehidupan bercocok tanam suku bangsa Proto Melayu. Jelas ya? Berikutnya. Nah, ini ada contoh dari kapak persegi, kapak lonjong. Kapak persegi itu adalah kapak yang terbuat dari batu keras, batu kalsedon yang sisi-sisinya sudah dihaluskan atau diupam. Persebaran kapak persegi banyak ditemukan di daerah Sumatera dan sepanjang jalur penyebaran bangsa Proto Melayu dengan menggunakan rute barat. Sedangkan kapak lonjong di sebelah kiri itu banyak ditemukan di wilayah Papua dan kepulauan di Maluku, karena memang keberadaan kapak lonjong sendiri merupakan hasil dari proses migrasi Proto Melayu dengan menggunakan jalur timur. Berikutnya. Nah, sekarang kita ke nenek moyang bangsa Indonesia dari proses migrasi kedua menurut teori Dr. Andes Muhammad Ali. Setelah kita membahas mengenai kedatangan orang-orang Melayu yang pertama atau Proto Melayu, maka berikutnya kita akan kenal proses migrasi pada kurun waktu setelahnya, yang kemudian kita kenal dengan orang-orang Deutero Melayu atau Melayu muda. Nah, ini agak salah sedikit ya. Sebenarnya harusnya orang-orang Deutero Melayu, nenek moyang bangsa Indonesia yang tergolong dari orang Deutero Melayu itu tiba sekitar
500 tahun sebelum Masehi. Jadi ini agak digarisbawahi, orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang Deutero Melayu, bukan Proto Melayu. Nah, orang-orang Proto Deutero Melayu itu datang ke Indonesia pada kurun waktu 500 tahun sebelum Masehi, berbeda dengan orang-orang Proto Melayu yang sebelumnya datang ke Indonesia pada kurun waktu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, orang-orang Deutero Melayu datang ke Indonesia sama seperti orang Proto sebelumnya, juga membawa serta kebudayaan mereka. Kebudayaan mereka yang dibawa adalah kebudayaan logam, bukan kebudayaan batu seperti orang-orang Proto Melayu. Jadi orang-orang Deutero Melayu mempunyai kebudayaan logam, kalau orang Proto Melayu menggunakan kebudayaan batu. Nah, orang-orang Deutero Melayu menggunakan kebudayaan logam, khususnya logam-logam yang terbuat dari perunggu. Jadi kebanyakan hasil-hasil kebudayaan orang-orang Deutero Melayu adalah kebudayaan atau peralatan yang terbuat dari perunggu. Dan kehidupan mereka ternyata tidak hanya bercocok tanam, tetapi jauh lebih berkembang. Di antaranya, selain bercocok tanam, mereka juga piawai atau pandai membuat kerajinan atau barang-barang dari logam. Tentu saja logam yang dimaksud adalah logam perunggu. Nah, siapa saja yang termasuk nenek moyang bangsa Indonesia dari kelompok Deutero Melayu atau Melayu Muda ini? Kita tahu ada beberapa suku, di antaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Minangkabau, suku Melayu. Jadi suku Melayu itu banyak mendiami wilayah-wilayah di Sumatera, di antaranya adalah di Medan, ya, di kota Medannya, dan beberapa tersebar di provinsi-provinsi di Sumatera. Serta yang terakhir adalah suku Bugis. Suku Bugis itu adalah suku yang mendiami pulau di Sulawesi. Ya, jadi ini adalah kelompok yang termasuk dalam Deutero Melayu. Nah, berikutnya, seperti jalur penyebaran Proto Melayu, Deutero Melayu juga sampai ke wilayah Nusantara melalui proses migrasi. Namun perbedaannya, bangsa Deutero Melayu datang ke Nusantara hanya menggunakan satu jalur saja, yaitu jalur barat. Nah, silakan kalian amati garis yang berwarna hitam. Jadi kita tahu garis hitam ini hanya menyebar melalui wilayah-wilayah di bagian barat Nusantara. Kalau boleh Pak Aris deskripsikan proses penyebaran Deutero Melayu mulai dari wilayah di sekitaran Yunan, kemudian masuk ke Semenanjung Malaka, ini ya, Semenanjung Malaka, kemudian menyeberang masuk ke Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, dan menyebar ke wilayah-wilayah di Nusantara. Nah, orang-orang Deutero Melayu dengan menggunakan jalur barat ini ternyata juga membawa kebudayaan mereka, yaitu kebudayaan yang terbuat dari logam perunggu yang masuk pada ruang lingkup kehidupan perundagian. Jadi apa itu Neolitikum, apa itu bercocok tanam, apa itu kebudayaan logam, apa itu zaman perundagian, ini akan masuk ke bab sendiri dalam bahasan sejarah Indonesia berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat beberapa hasil kebudayaan dari bangsa Deutero Melayu. Di antaranya ada moko. Apa itu moko? Moko itu adalah genderang kecil yang terbuat dari perunggu. Persembaran moko kalau di Indonesia, alat ini banyak kita temukan di wilayah Maluku. Jadi ini adalah salah satu alat dari kebudayaan orang-orang Deutero Melayu. Berikutnya ada nekara. Persamaannya dengan moko, keduanya adalah sama-sama alat pukul atau alat musik yang berbentuk gendang. Namun perbedaannya, kalau nekara lebih besar daripada bentuk moko. Nah, penyebaran nekara di Indonesia ini banyak kita jumpai di
wilayah-wilayah sekitaran Pulau Nusa Tenggara. Sama seperti moko, nakara juga merupakan alat musik untuk mengiringi ritual atau sebuah upacara. Berikutnya ada bejana perunggu. Jadi ini adalah salah satu bejana, atau mungkin bisa kita maknai seperti alat menyimpan air ya. Bentuknya seperti gelas yang terbuat dari material logam perunggu. Nah, beberapa alat ini sebenarnya hanya perwakilan dari banyaknya kebudayaan Deutero Melayu yang ada di Indonesia. Khusus untuk hasil kebudayaan manusia praaksara nanti akan masuk tersendiri dalam bahasan yang berikutnya. Nah, sekian dari penjelasan Pak Aris. Semoga sedikit banyak bermanfaat. Sampai berjumpa pada bahasan berikutnya. Dan anak-anak semua, di tengah kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini, tetap jaga kesehatan, kemudian atur pola makan, dan jangan lupa tetap semangat.